Ya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal mengenai perkembangan kasus penyebab gagal ginjal akut di Istana Bogor Senin siang. Presiden juga telah menginstruksikan BPOM untuk menarik obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal. Data terakhir per 23 Oktober tercatat 245 kasus gagal ginjal akut dari 26 provinsi. Presiden juga meminta Kementerian Kesehatan untuk terus menyelidiki faktor penyebab gagal ginjal mulai dari sumber maupun potensi penyebab lainnya. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Dr. Adip Hermawan, dokter spesialis anak. Selamat siang, Dok. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika memang anak mengalami demam sementara sudah ada larangan untuk mengonsumsi obat sirup? Apa alternatif yang bisa diberikan, Dok? Ya, yang pertama bisa diberikan cairan yang cukup ya, artinya jangan sampai si anak kekurangan cairan. Ini salah satunya dengan memberikan minuman lebih sering, artinya dijaga jangan sampai kurang cairan karena memang kebutuhan anak yang mengalami demam ini ada kenaikan kebutuhan sekitar 10-20% dari kebutuhan normalnya. Yang kedua, jangan menggunakan baju yang terlalu tebal, seperti jaket atau selimut tebal, itu dihindari. Kemudian yang ketiga, salah satu langkahnya adalah dengan menggunakan kompres air hangat. Ini bisa membantu untuk mengurangi suhu pada tubuh anak ini. Oke, atau obat lain atau misalnya herbal gitu, apakah bisa diberikan juga, Dok? Nah, untuk herbal ini kita memang sampai sekarang belum ada penelitian yang resmi bisa diberikan. Artinya untuk memberikan sesuatu harus aman dulu, baru dilihat nanti itu berfungsi atau tidak. Seperti itu. Baik, berarti yang paling mudah diberikan adalah kompres dengan air panas, lalu menggunakan baju yang tidak tebal begitu, dan juga air minumnya diperhatikan lagi supaya suhu tubuhnya bisa normal kembali begitu. Namun, Dok, jika anak sudah terlanjur diberikan obat yang bermasalah yang sudah disampaikan oleh BPOM tadi, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Dok? Nah, apabila ada anak kita sudah mengkonsumsi obat yang juga tercemar oleh etilen glikol atau dietilen glikol, ini biasanya akan ada beberapa gejala yang bisa muncul dari mulai 30 menit setelah pemberian sampai 12 jam pemberian ini biasanya akan mengenai di sistem saraf. Itu yang bisa dialami anak adalah mengantuk, penurunan kesadaran, kemudian bicaranya ngelantur atau tidak nyambung, kemudian kejang atau koma. Kemudian apabila terjadi 12-24 jam pasca dia mengkonsumsi obat tersebut, ini biasanya akan muncul keluhan pada jantungnya. Nah, ini biasanya akan terjadi tekanan darah yang meningkat atau menurun, gangguan irama jantung dan henti jantung. Kemudian pada tahap ketiga, ini biasanya terjadi pada 24-72 jam setelah kontak atau konsumsi dengan obat. Ini biasanya bisa terjadi pada sistem ginjalnya. Ini yang sekarang sedang kita hadapi, yaitu biasanya pipis atau BAK-nya berkurang, kemudian adanya nyeri pinggang, kemudian terbentuknya kristal urin di dalam kencingnya. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Ini melihat kejadian yang luar biasa banyak, ratusan anak bahkan sampai meninggal dunia. Namun juga Kementerian Kesehatan kemarin menyatakan bahwa orang tua diminta untuk tidak panik begitu. Tapi bagaimana orang tua seharusnya memilih obat untuk anaknya pada saat seperti ini, Dok? Apa yang harus diperhatikan? Secara umum BPOM sendiri sudah menyarankan untuk pemilihan obat itu dengan menggunakan metode klik ya. Itu cek keamanannya, kemudian cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsa. Cuman karena saat ini memang sedang diteliti kandungan obat pada sirup pada anak, tolong lebih hati-hati menggunakan obat sirup pada anak karena ini keamanannya yang memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Sehingga ada baiknya konsultasi ke dokter terdekat, dokter anak ataupun dokter di wilayah tempat untuk pemberian obat-obatan yang memang diperlukan untuk anak. Sekali lagi, jangan setiap keluhan diberikan obat, karena ini tidak setiap kondisi memerlukan obat. Seperti itu. Yang pasti harus diperiksakan kepada dokter supaya mengetahui apa yang bisa dilakukan dan juga tepat begitu penanganannya. Tapi, Dok, misalnya
anak tidak boleh diberikan obat sirup, tapi diberikan obat puyer. Namun anak biasanya sulit untuk menelan puyer kapsul dan sebagainya. Apa alternatif yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi hal itu, Dok? Nah, untuk beberapa obat yang memang bisa diberikan, salah satunya puyer, kemudian tablet atau kapsul untuk anak yang lebih besar yang sudah bisa menelan, dan ada beberapa sediaan obat yang bentuknya masuk ke dalam dubur. Ini juga bisa diberikan terutama untuk obat demam dan obat anti kejang. Untuk obat puyer, salah satunya boleh diencerkan dengan jus buah mungkin ya yang ada tersedia di rumah, ataupun cairan rumah tangga yang bisa mengurangi rasa tidak dari puyer tersebut yang bisa diberikan. Oke, baik, Dokter Adib, kita bicara mengenai gejala lagi. Kita kembali membahas mengenai itu. Sebenarnya gejalanya bisa muncul dalam berapa waktu orang tua ini bisa melihat, Dok? Setelah mengkonsumsi obat tadi. Kasus etilen glikol dan diethil glikol tadi memang dari awal, dari 30 menit sampai 22 jam itu bisa muncul keluhan di susunan saraf. Seperti yang saya bilang tadi, mengantuk, penurunan kesadaran, nyambung, dan lain-lainnya. Kemudian di rentang 12 sampai 24 jam bisa terjadi gangguan di jantungnya, baik itu tekanan darah yang meningkat, gangguan irama jantung, maupun bisa terjadi henti jantung. Nah, untuk tim ginjal ini sendiri yang terjadi gangguan akut kidney injury ini biasanya terjadi 24 sampai 72 jam. Jadi mungkin yang perlu ditekankan juga bagi orang tua bahwasanya biasanya kalau memang ini karena keracunan diethil glikol atau etilen glikol, ini dalam 3 hari akan muncul keluhan tersebut. Tapi juga harus ditandaskan juga sampai saat ini kejadian akut kidney injury atau gangguan ginjal pada anak yang saat ini sedang terjadi itu belum ada kesimpulan konklusif bahwasanya penyebab tunggalnya adalah kandungan etilen glikol dan diethil glikol. Masih belum ada konklusi yang pasti seperti itu. Oke, baik. Ini kan masih dalam perkembangan. Tapi salah satu hal yang disampaikan juga orang tua harus sering mengecek bagaimana urin anak, kapan anak ini buang air kecil dan sebagainya. Kalau dalam keadaan normal, Dok, dalam 24 jam satu hari berapa banyak atau berapa kali anak ini bisa mengeluarkan urin, Dok? Dalam kondisi terjaga di siang hari, rata-rata anak-anak bisa akan berkemih itu setiap 4 sampai 6 jam sekali. Hati-hati kalau dia sudah tidak berkemih dalam 6 sampai 8 jam, hati-hati. Ini kita harus waspada. Pertama yang harus diperhatikan, berikan cukup minum dulu, ditambah minumnya dulu. Jangan buru-buru parno kalau ini kejadian ginjal, seperti itu ya. Dicukupi dulu, yakinkan bahwasanya intake-nya, minumnya cukup. Setelah itu dievaluasi, artinya membaik atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Berarti tidak perlu panik terlebih dahulu melihat kondisi urin dari anak. Namun kan ada yang mengatakan bahwa urin dari anak bisa terlihat dari warnanya. Apakah itu berpengaruh dari dehidrasi atau tidak? Apakah itu benar, Dok? Betul, betul sekali. Semakin kita kekurangan cairan, otomatis urin yang kita produksi akan berwarna semakin pekat. Nah, dari semakin kekurangan cairan ini menyebabkan urin yang pekat, juga produksi urinnya menurun. Ini yang pertama dari kekurangan cairan. Tapi kalau kondisi gagal ginjal pun, itu pun juga bisa terjadi 2 hal tersebut. Makanya sebelum kita jauh berpikir bahwasanya ini suatu kejadian gagal ginjal, tolong kecukupan cairan anaknya dijaga dulu. Coba diberikan minuman, kalau dia sudah diberikan kecukupan minuman baik, tapi produksi urin berkemihnya jarang dan sedikit, juga warnanya menjadi lebih gelap, ini yang harus diwaspadai. Oke, baik, Dok. Ini kan kabarnya juga sudah ada obat yang didatangkan dari Singapura dan juga Australia. Apakah ini bisa dibilang menjadi kabar baik, Dok? Ini kalau obat yang didatangkan adalah antidotum. Antidotum itu adalah untuk menangani kalau dia adanya keracunan dari etilen glikol dan diethil glikol. Cuman sampai saat ini kan seperti yang sudah saya bilang tadi, penyebabnya memang belum dikonklusikan bahwasanya ini murni hanya karena 2 zat tersebut. Beberapa penyebab yang lain masih diteliti dan belum ada kesimpulan pasti.
Jadi kalau memang nanti disebut sebagai racunan etilen glikol dietilglikol, obat itu harapannya bisa akan menjadi salah satu tata laksana yang bisa digunakan seperti itu. Oke, dok ini kan bukan obat baru ya, sudah ada tahun-tahun sebelumnya begitu. Apakah penyakit gagal ginjal akut anak ini juga memang sudah ada sebelumnya, dok? Untuk gagal ginjal memang sudah ada pada anak, tetapi memang kejadiannya tidak sebanyak orang dewasa. Dan biasanya terjadi pada kasus-kasus yang kronis yang berkepanjangan. Di sini yang terjadi saat ini adalah kondisi akut di mana kejadian perburukan fungsi ginjal ini terjadi dalam waktu yang singkat. Nah ini kebetulan awalnya terjadi di luar negeri, kemudian kok kita juga melihat kasus kejadian gagal ginjal di anak Indonesia juga semakin merebak, kemudian ini menjadi awareness tersendiri bagi Kementerian Kesehatan dan juga IDAI pada khususnya. Seperti itu. Baik, Dokter Adip, ini kalau kita lihat dari data kan memang maksimal usia di usia balita begitu 1 sampai dengan 5 tahun. Apakah anak di atas 5 tahun resikonya lebih kecil atau seperti apa, dok? Ini data yang disebut sebenarnya bukan apa ya, ini kejadian yang baru dikumpulkan datanya. Memang kejadian yang banyak terjadi di usia 1 sampai 5 tahun. Karena kembali belum ada konklusi penyebab pastinya dari kejadian gagal ginjal ini apa. Kita belum bisa memastikan ini apakah prevalensinya hanya akan jadi di usia 1 sampai 5 dan yang dewasa lebih besar usianya lebih kecil, ini belum bisa konklusif. Tetapi salah satu faktor resikonya kejadian gagal ginjal pun tidak terjadi juga karena faktor dehidrasi atau kurang cairan. Nah, memang resiko kurang cairan pada anak di tahun akan lebih besar dibanding dengan anak dengan usia yang di atas 5 tahun ke atas. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Dokter Adip, terakhir tadi kita udah bicara mengenai obat yang ada dari Australia dan juga Singapura. Kapan orang tua bisa memberikan atau menuju ke rumah sakit untuk diberikan obat itu? Sejak kapan? Apakah memang tadi dokter mengatakan bahwa sekitar 72 jam sudah terlihat gejala-gejala yang tadi atau seperti apa, dok? Nah, betul sekali. Kan pengamatan tadi yang timetablesnya ya, jadi faktor risiko yang muncul ini sebenarnya memang harus ditengarai oleh orang tua. Ketika syaratnya adalah itu, kalau memang ada gagal ginjal, produksi urinnya menurun, kemudian warna urinnya jadi lebih gelap, nah itu orang tua memang harus lebih aware. Ada baiknya untuk mendatangi layanan kesehatan, baik itu dokter maupun dokter anak maupun rumah sakit, memastikan apakah ini memang kasus gagal ginjal atau bukan. Itu. Oke, baik. Besar harapan kita bisa menemukan penyebabnya apa dan tidak ada lagi kasus yang meninggal dunia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Dr. Adip Hermawan, dokter spesialis anak. Salam sehat, selamat siang.